وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من اصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده قد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu ikhwatal iman, izinkan kami berbicara di hadapan Bapak dan Ibu yang sesungguhnya bukanlah seperti tadi dikatakan datang ke sini tujuan untuk memberikan ilmu. Sesungguhnya kita hanya ingin menjadi orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an agar termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama saling menjalankan kewajiban kita, agar kita bersama selamat dari apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dari kerugian. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, mari kita hindari kerugian tersebut dan kita raih keberuntungan dengan kita saling seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah keimanan dan amal saleh, kemudian kewajiban kita bersama adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr, untuk kita saling mengingatkan kepada kebaikan dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika kita yang Allah telah berikan kehidupan di dalam dunia ini, kita menjalani kehidupan kita, berusaha mencari kehidupan, dan sebagai makhluk sosial kita pun kemudian membina kehidupan dari diri kita, kemudian kita bina kehidupan berkeluarga, kita bertetangga, kita berhubungan, berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, serta kita bermasyarakat. Apapun yang kita jalani di dalam kehidupan kita hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, semua kita tidak bisa memungkiri bahwasanya sampai nanti di satu titik yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan, dan tidak seorang pun di antara kita yang tahu kapan ketetapan dan ketentuan Allah itu pada masing-masing diri kita.
cepat atau lambat, titik itu akan sampai. Itulah yang dinamakan dengan ajal, yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap individu manusia. Maka ketika ajal datang, berpisahlah ruh dengan jasad. Maka manusia yang telah berpisah ruh dengan jasadnya akan diantarkan ke kuburnya. Di dalam hadis Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Muhammad bin Nasruddin Al-Albani rahimahullah, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu ila qabrihi thalath. Orang yang meninggal dunia tersebut akan diantarkan ke kuburnya oleh 3 hal. Dia akan diiringi jenazahnya menuju ke kuburnya oleh 3 poin. Dia akan diiringi oleh keluarganya, dan jenazahnya pun akan diiringi oleh hartanya. Karena dalam iring-iringan jenazah dari rumah duka menuju tempat pemakaman, ada iring-iringan yang menggunakan kendaraan. Maka ikut serta dalam rombongan kendaraan tersebut ada hartanya, ada kendaraannya. Dan yang ketiga, dia akan diiringi oleh amalnya. Maka ketika seorang manusia yang telah meninggal dunia dibaringkan di dalam lahatnya, dan ketika proses pemakaman hampir selesai, dengan kubur ditimbun, maka orang-orang yang tadi ikut dalam iring-iringan jenazah, begitu juga harta yang tadi ada di dalam iring-iringan pengantaran jenazah, kata Nabi SAW, fayarji'u ithnan, yang 2 ini akan kembali pulang, wa yabqa amaluhu, yang 2 keluarga, harta akan kembali pulang. Maka yang tertinggal di sana yang akan menemani dia di kuburnya dalam kesendiriannya, tidak lain dan tidak bukan adalah amalnya. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang manusia telah terbaring dengan jasad yang kaku, setelah berpisah ruh dari jasad tersebut, lalu dia diletakkan di dalam lubang yang sempit yang kita namakan dengan lahat. Perlahan lubang tersebut kemudian ditimbun. Maka kemudian keluarga dan harta yang tadi ada dalam iring-iringan jenazah akan kembali pulang. Maka hanya tinggal amal yang akan menemani kita. In khairun fa khair, wa in syarr fa syarr. Syukur-syukur kalau amal kita selama hidup di dunia itu adalah baik, maka itu akan menjadi teman yang baik bagi kita. Tapi sebaliknya, jika kita tidak menjaga amal tersebut di dalam kehidupan kita, bisa kita bayangkan ikhwatal iman, bagaimana kesengsaraan yang akan kita pikul setelah kematian tersebut. Di ayat yang lain, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah hari berganti hari, bergerak menjadi berganti minggu, bulan, tahun, keluarga yang telah meninggalkannya, keluarga yang telah mengantarkan kemudian kembali pulang, harta yang dia tinggalkan, yang selama ini dia membanting tulang, memeras keringat, mengumpulkan harta demi membahagiakan anak, istri dan kerabatnya, semua akan dia tinggalkan setelah ajal datang menjemputnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah perjalanan waktu, seorang yang telah meninggal dunia, dari apa yang dia hadapi setelah kematian tersebut, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla
Dan dia mengatakan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, memohon, meminta kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla setelah apa yang dia alami ketika dia telah menemui ajalnya, ketika dia telah berpisah ruh dari jasadnya. Dia minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk kembali ke dunia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, harapan ingin kembali ke dunia dari orang-orang yang telah wafat, dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Seperti mungkin pada hari ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada di antara orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, ayah, ibu, kakek, nenek, saudara-saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita, yang pada detik ini dan pada hari ini mungkin di antara mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. Bapak dan Ibu, apa yang mereka inginkan untuk kembali ke dunia? Apakah mereka ingin kembali hidup, menikmati kehidupan yang dahulu mereka rasakan sebelum kematian? Apakah ingin mereka kembali walaupun sesaat diizinkan, jika diizinkan oleh Allah, mereka ingin bercengkrama dengan anak dan cucunya? Atau seorang suami yang telah meninggal, dia ingin melihat bagaimana senyuman istrinya. Seorang istri yang telah meninggal, mungkin dia ingin kembali ke dunia. Dia ingin melihat bahagiakah suami setelah dia meninggal dunia. Atau dia ingin melihat bagaimana kondisi rumah yang megah yang telah dia tinggalkan ketika dia masih hidup. Bagaimana usaha yang dia tinggalkan ketika sebelum datang kematian menjemputnya. Apakah ini yang dia harapkan? Apakah ini yang dia inginkan? Sehingga dia memohon, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Ataukah dia ingin menikmati dan mencicipi sebuah makanan yang biasa dihidangkan ketika dia masih hidup, yang dia sukai, yang dia sangat cintai makanan itu? Atau dia ingin memakai satu pakaian yang sangat dia senangi, yang harganya mahal, yang pernah dia beli? Apakah dia ingin kembali ke dunia, ingin memakai baju itu kembali? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak sama sekali. Apa yang mereka katakan dalam doanya, memohon, meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia? Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah kembalikan aku ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah kembalikan kami ke dunia walaupun sesaat ya Allah. Apa yang mereka inginkan sama sekali bukan apa yang tadi kita uraikan, apa yang tadi kita bayangkan. Tidak, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Keinginan orang yang meninggal memohon kepada Allah, jika Allah mengizinkan untuk mereka bisa kembali ke dunia ini walau sesaat, yang mereka inginkan hanyalah Allah berikan kesempatan kepada mereka agar mereka kembali bisa bersedekah. Fa'asaddaq, agar aku bisa bersedekah. Ikhwatal iman, sebelum ini terjadi pada siapapun di antara kita, makanya di dalam ayat yang lain Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala di dalam Al-Quran? Allah menghimbau kita. Kata Allah Azza wa Jalla, bersedekahlah dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Allah beri rezeki kepada kita. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum datang kematian. Karena apabila telah datang kematian, apabila kita tidak melaksanakan ini, maka itulah yang kita mohon dan kita minta kepada Allah agar Allah izinkan kita kembali ke dunia walau sesaat, karena kita tidak bersedekah.
Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka gunakan kesempatan ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat melakukan itu sebelum datang kematian. Karena siapapun ketika telah datang kematian, dia akan memohon kepada Allah agar Allah izinkan dia kembali ke dunia agar dia bisa bersedekah ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Apa sebenarnya keistimewaan? Kenapa orang-orang yang telah meninggal dunia meminta kepada Allah dan berharap agar Allah izinkan dia kembali ke dunia hanya untuk bisa bersedekah? Apa keutamaannya? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Berdasarkan dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan dari sedekah tersebut. Di antaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Kata Allah tabaraka wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang-orang yang berinfak, orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, di jalan kebaikan, memakmurkan masjid, membangun sekolah, membantu orang yang kesusahan, mengayomi anak yatim, membantu fakir miskin. Apapun kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagian daripada sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Perumpamaan orang yang bersedekah di jalan Allah adalah seumpama seseorang yang menanam satu benih. Kita ibaratkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, satu benih yang kita tanam. Dari apa yang kita berikan berupa sedekah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil." Perumpamaannya ketika seseorang bersedekah, maka seumpama dia menanam satu benih yang dari satu benih tadi tumbuh 7 tangkai. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Dari satu benih yang tumbuh 7 tangkai, pada masing-masing tangkai tersebut akan menghasilkan 100 biji. Begitulah perumpamaan yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran terkait orang-orang yang bersedekah. Allah gambarkan bagaimana lipat ganda kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla dari sebuah sedekah yang dilakukan oleh seorang mukmin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Dari satu sedekah kebaikan yang dia lakukan, maka itu akan ditumbuhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari satu tersebut menjadi 7 tangkai. Di masing-masing tangkai itu akan menghasilkan 100 biji. Artinya satu sedekah yang dilakukan oleh seorang mukmin ikhwatal iman akan dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla 700 kali lipat. Bahkan di ujung daripada ayat ini Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan, "Yudha'ifu liman yasha." Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan, akan berikan kelebihan, kata Allah, pada orang-orang yang Allah kehendaki.
gambaran tentang apa yang Allah berikan dari balasan sebuah sedekah. Bayangkan ikhwatal iman, kalau sebegitu besar lipat ganda pahalanya. Wajar saja seorang ketika telah meninggal dunia, semasa hidupnya dia tidak melakukan itu, dia akan menyesal. Sementara Allah sudah mengingatkan di ayat yang tadi telah kita bacakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Sebelum penyesalan itu datang, sebelum kematian datang, di mana seorang jika dia dalam hidup dia kurang bersedekah, maka dia akan menyesal. Banyak kesempatan yang dia abaikan, yang dia sia-siakan. Makanya dia memohon kepada Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia walaupun sesaat. Tapi apakah itu mungkin ikhwatal iman? Sehingga yang ada hanya tinggal harapan dan penyesalan. Makanya diingatkan oleh Allah, sebelum penyesalan itu datang, lakukan. Karena Allah menyediakan lipat ganda pahala yang tidak terhingga. Seperti yang dikatakan oleh Allah, Allah lipat gandakan satu sedekah seumpama satu benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Di masing-masing tangkai akan menghasilkan 100 biji. Bukan hanya sampai 700 kali lipat. Di ujung ayat kembali Allah mengatakan yudha'ifu liman yasha. Masih bisa Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan lagi. Ikhwatul iman, ini satu keutamaan dari sedekah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Namun ketika kita melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, yang kita katakan sebagai keutamaan daripada sedekah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Harus menjadi catatan bagi kita sebelum kita melihat apa yang dijanjikan oleh Allah. Yang harus kita perhatikan ikhwatal iman, bahwasanya kita menginfakkan harta kita tersebut. Dan inilah orang yang akan diberikan ganjaran lipat ganda pahala oleh Allah Azza wa Jalla, yaitu matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Dia melakukan itu. Artinya, dia sendiri yang melakukan itu dari dirinya. Dengan keikhlasannya. Karena ini adalah ibadah yang akan diberi oleh Allah nilai yang besar. Dan syarat utama agar ibadah kita bernilai pahala di sisi Allah adalah keikhlasan. Lalu ikhwatal iman, poin yang kedua yang juga harus kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Allah. Di mana orang yang Allah berikan lipat ganda pahala, bila dia ikhlas bersedekah, haruslah dia melihat kemana dia bersedekah. Sedekah yang dia berikan dengan keikhlasan, yunfiquna amwalahum kemana? Fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan kebenaran, alal haq, di atas kebenaran. Untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Memakmurkan masjid, membangun sekolah untuk kebaikan, menolong orang yang susah dan hal-hal yang lain. Yang kesemuanya itu dia lakukan adalah dari dirinya untuk jalan Allah, dan dia lakukan itu karena Allah. Lalu ikhwatal iman, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis muttafaqun alaih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang berinfak di jalan Allah, orang yang bersedekah di jalan Allah, keutamaan yang akan dia raih selain lipat ganda pahala yang ada di dalam ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
setelah kematian maka akan datang kemudian hari kiamat. Setelah apa yang dialami oleh setiap individu manusia, tergantung amalnya setelah kematian di dalam kuburnya, hanya ada dua pilihan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kuburnya tersebut raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Atau na'udzubillah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, atas amal yang dia telah kerjakan selama hidupnya, maka mungkin saja Allah akan menjadikan kuburnya tersebut hufratan min hufarin niran, yaitu liang daripada liang-liang neraka. Apapun yang dialami oleh seseorang di dalam kuburnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini akan berkelanjutan sampai datangnya hari kiamat. Sampai datangnya hari kiamat. Dan setelah terjadi hari kiamat, hari kehancuran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka ditiupkan sangkakala yang kedua, maka itulah masa yang dinamakan dengan yaumul ba'tsi, manusia dibangkitkan. Lalu kemudian manusia ini akan dihimpun oleh Allah di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Sering kita mendengarkan uraian dari para guru kita, para ustadz kita, mengingatkan kita akan hari akhirat. Satu pembahasan yang berkaitan dengan rukun iman kita, yaitu iman kepada hari akhirat. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW berkaitan dengan hari akhirat itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, apa kata Nabi SAW? Di mana ketika itu matahari didekatkan. Kondisi manusia di mahsyar tersebut memiliki beban yang sangat berat. Ketika dia dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla, maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Nabi di dalam hadis? Di mana manusia nanti di mahsyar akan dibangkitkan hufatan, uratan, ghurlan. Ada 3 kriteria sifat yang disebutkan oleh Nabi ketika manusia dibangkitkan, dan siapapun itu termasuk kita. Di mana kita akan dibangkitkan hufatan, tidak memakai dan tidak menggunakan alas kaki. Uratan, tidak memakai sehelai benang pun yang menutupi tubuh kita. Ghurlan, dalam bahasa Arab disebutkan ghurlan, yang dijelaskan oleh para ulama artinya kembali dalam keadaan tidak bersunat. Lalu manusia dikumpulkan, mendengarkan penjelasan Nabi. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Bapak dan Ibu, afala yanzuru ba'duna ila ba'd? Ya Rasulullah, kalau kita dibangkitkan lalu dihimpun di satu tempat, semua kita berkumpul di satu tempat itu dalam kondisi yang Nabi sebutkan tadi, hufatan, uratan, ghurlan, tidakkah seseorang akan melirik kepada lawan jenisnya ketika dia di satu tempat dengan kondisi yang digambarkan oleh Nabi? Tidakkah laki-laki melirik aurat wanita atau sebaliknya? Apa kata Nabi SAW, Ibu? Kata Nabi SAW, tidak terfikirkan oleh siapapun walaupun itu ada di hadapan matanya, karena dia memiliki beban yang berat. Dan saat itu matahari didekatkan, maka dikatakan oleh Nabi SAW, ada seseorang yang mengeluarkan keringat, bercucuran keringatnya hingga membasahi mata kakinya. Saking kondisi yang sulit, beban seperti yang digambarkan oleh Nabi, tidak menginginkan seseorang untuk melihat sesuatu walaupun itu terpampang di hadapan matanya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Hanya ada 7 golongan, hanya ada 7 manusia
Bukan 7 orang, tapi 7 golongan manusia yang akan dilindungi oleh Allah, dinaungi oleh Allah. Sehingga dia berteduh pada keadaan di mana orang lain kepanasan. Karena ketika itu matahari didekatkan. Ada 7 golongan manusia. Salah satu di antaranya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan selain daripada naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Yaitu rajulun tasaddaqa bimalihi. Di antara 7 orang itu ada 1 orang di mana dia bersedekah dengan hartanya. Tasaddaqa bimalihi. Fa'anfaqa yamin. Rajulun tasaddaqa bimalihi fa'akhfaha. Yaitu seseorang yang bersedekah dengan hartanya lalu dia sembunyikan. Artinya dia tidak sesumbar dengan sedekahnya tersebut. Tidak pamer dengan sedekahnya itu. Dia jaga hatinya, dia jaga keikhlasannya. Fa'akhfaha. Dia bersedekah itu betul-betul karena Allah, bukan cari nama, bukan cari suara, maaf. Tapi dia melakukan itu karena Allah. Ini orang yang bersedekahnya belum datang, apalagi sedekahnya belum sampai. Tapi lihat Bapak dan Ibu, balihonya sudah di mana-mana. Kriteria orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan sedekahnya, seperti poin yang di awal kita katakan, adalah sangat diperlukan dasar keikhlasan. Nah, orang yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla dengan sedekahnya adalah fa'akhfaha, dia sembunyikan. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma yunfiqu yaminu. Sampai jangankan orang lain, tangan kirinya saja, ini ibaratnya Bapak dan Ibu, tidak mengetahui apa yang telah dinafkahkan, diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada dia sebuah kemuliaan dengan keikhlasannya dan dengan sedekahnya tersebut, di mana Allah akan menaunginya di hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Azza wa Jalla. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula istadhalla ala sadaqatihi." Pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan bernaung, akan berteduh. Dengan apa dia berteduh di hari yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah? Kata Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, bidzilli sadaqatihi, yaitu dengan teduh dari sedekahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, amat banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan daripada sedekah, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun terlepas daripada keutamaan-keutamaan itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang ingin harus kita menjadi catatan bagi kita adalah tentang bagaimana kewajiban kita berikhlas di dalam melakukan amal tersebut. Bukan tujuan kita dunia, tapi kita mengharap ridha Allah Azza wa Jalla, dan kita melakukannya murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang kedua, yang juga harus kita perhatikan dalam sedekah kita, yaitu tadi, kemana kita memberikan sedekah kita tersebut. Kita memberikan sedekah kita itu di dalam jalan kebaikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah.
Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada satu poin lagi yang tidak kalah pentingnya. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang orang-orang yang bersedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan gugurkan pahala sedekah yang besar tadi. Yang kita melakukannya mungkin dengan penuh keikhlasan, berharap keridhaan Allah, lipat ganda pahala yang dijanjikan oleh Allah, kemuliaan dan fadilah daripada sedekah, di mana Allah akan menaungi kita di hari kiamat yang tidak ada naungan selain naungan Allah. Harapan itu ada pada kita sehingga kita berbuat. Namun ingat, ada satu poin ikhwatul iman yang diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla berkaitan dengan sedekah ini. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan pernah ikhwatul iman kita menggugurkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan pada apa yang telah kita lakukan itu. Dari pahala dan keutamaan sedekah, jangan gugurkan itu dengan umpatan bil manni wal adha, dengan umpatan atau celaan. Jangan sampai kita berbuat berharap ada kebaikan dan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan hitungan lipat ganda seperti yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Lalu kita hancurkan pahala yang sudah kita bangun dari sedekah itu. Dengan apa? Dengan mengumpat. Dengan menyakiti orang yang telah kita beri. Dengan mengungkit-ungkit pemberian kita dan sedekah kita. Apapun yang kita lakukan dari keutamaan sedekah itu, ikhwatal iman, apa kata Allah Azza wa Jalla? La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan gugurkan pahala dari sedekah kita itu dengan keburukan ini. Ini juga harus sesuatu yang kita perhatikan agar kita dapat meraih dan menggapai keutamaan dari sedekah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, persis seperti ungkapan Nabi dalam hadis yang ada di dinding masjid kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Salah satu ungkapan dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apa kata Nabi? Iringi perbuatan salah. Iringi perbuatan dosa ketika seorang mukmin tergelincir melakukan perbuatan dosa. Maka iringi perbuatan dosa itu dengan kebaikan. Di antaranya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kebaikan yang harus dilakukan oleh seorang yang salah? Taubat. Minta ampun kepada Allah. Maka kebaikan yang dia lakukan setelah dia tergelincir melakukan dosa, maka kebaikan itu tamhuha. Dia akan menghapus dosa dan kesalahan tersebut. Persis sama dengan ungkapan Nabi ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi menghimbau umatnya agar bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innas sadaqat tutfi'ul khati'ah."
Sesungguhnya sedekah itu akan menutup, menghapus kesalahan. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi mengatakan, tutfi'un nar. Sesungguhnya sedekah itu akan memadamkan api neraka. Kama yutfi'ul ma'un nar. Sesungguhnya sedekah itu akan menghapus kesalahan dan dosa. Seperti air memadamkan api. Banyak sekali Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kalau kita ungkapkan, baik itu dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak sekali, yang menunjukkan dan menggambarkan kepada kita tentang keutamaan dari sedekah. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, karena keterbatasan waktu, ada satu riwayat yang ingin kita berbagi untuk mengingatkan diri saya sendiri dan juga kita semuanya tentang keutamaan sedekah ini, yaitu sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan hadis Sahib ar-Raghif, yang dikenal dan disebut dengan hadis terkait dengan kisah sepotong roti. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, poin yang sebelum kita melangkah ke hadis yang terakhir ini, poin yang tadi kita katakan, bahwasanya hendaklah kita bersedekah, kita menjaga keikhlasan. Lalu jangan kita mengumpat sedekah yang telah kita berikan tersebut. Berupayalah kita untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana jika sedekah kita disia-siakan? Bila kita mengamanahkan sedekah kita kepada seseorang, tapi dia tidak tunaikan seperti yang kita harapkan, misalnya terjadi seperti itu, maka ada sebuah hadis riwayat Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu ketika seseorang bersedekah, diajarkan oleh para ulama ketika kita bersedekah, ketika kita sudah berbuat, ya sudah, Allah tidak akan sia-siakan satu kebaikan pun yang kita lakukan. Ada seseorang Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan dalam sebuah riwayat, dia telah tergelincir melakukan satu perbuatan dosa. Lalu dia ingin menghapus kesalahan dan dosa itu dengan kebaikan. Salah satu kebaikan yang ingin dia lakukan adalah bersedekah. Dia pun mendengarkan anjuran tentang bahwasanya dia harus bersedekah itu, upayakan untuk dia ikhlas. Dia sembunyikan kebaikan yang telah dia lakukan itu, cukup antara dia dan Allah yang tahu. Maka akhirnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keluarlah dia pada malam hari agar tidak banyak orang yang melihatnya. Lalu kemudian dia bersedekah dan dia berikan itu kepada seorang perempuan yang dia lihat berjalan di tengah malam. Lalu dia berikan sedekahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah dia memberikan sedekahnya itu, perempuan ini berlalu. Ternyata setelah perempuan ini pergi, barulah dia sadar Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maaf, bahwasanya ternyata yang dia berikan sedekah itu adalah seorang pelacur. Maaf. Maka dia pun menyesali apa yang sudah dia lakukan. Dia merasa sedekah yang dia berikan ini tidak sampai, tidak bernilai pahala. Kenapa? Karena yang disuruh kita memberikan di jalan Allah, tapi dia salah kasih. Maka akhirnya dia pun Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memberikan kepada seseorang, besoknya dia akan beri lagi sebagai ganti yang kemarin. Karena dia merasa sedekahnya kemarin tidak ada nilainya, karena dia salah memberi. Lalu dia pun memberi kepada seseorang. Besok malamnya dia berikan kepada seseorang. Dan ternyata Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
ketika dia berikan itu, ternyata malam itu dia memberikan kepada seseorang di mana orang itu ternyata adalah seorang pencuri. Setelah dia memberi itu baru dia tahu, dia pun kembali menyesali, seolah-olah sedekah yang dia berikan itu tidak ada nilainya. Lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dia kembali menyesali. Maka dia berjanji besok dia akan memberikan itu. Dia akan lihat orang yang dia beri. Lalu nampaklah oleh dia seorang dengan pakaian yang rapi, dengan wajah yang bersih. Lalu dia berikan sedekah kepada orang tersebut. Dan ternyata orang yang ketiga yang dia berikan di hari ketiga itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ternyata dia memberikan sedekah kepada orang yang kaya. Seolah-olah dia membuang air ke laut. Dia pun kembali menyesali. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan penuh penyesalan dan frustasi, dia pergi pun meminta nasihat kepada seorang ulama. Maka dikatakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah kita menganggap remeh apapun kebaikan yang sudah kita lakukan. Lakukan itu dengan ikhlas. Kita niatnya baik di jalan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang terjadi, kalaupun seandainya sedekah kita diselewengkan, Bapak dan Ibu, anggaplah demikian, Allah tidak akan sia-siakan pahala kita. Dinasihati oleh seorang ulama. Ketika dia memberikan, ternyata yang dia beri itu adalah seorang pelacur. Dia katakan, wahai saudaraku, bukankah seseorang wanita itu melakukan profesinya itu adalah karena dia butuh? Bisa jadi ketika malam engkau bersedekah kepada dia, setidaknya malam itu dia tidak melakukan aksinya, dia tidak melakukan pekerjaan buruknya. Begitu juga ketika engkau bersedekah kepada seorang pencuri, bukankah dia mencuri karena dia butuh? Ketika engkau berikan sedekah kepadanya, bisa jadi dengan sedekahmu itu dia tidak mencuri pada malam itu karena sudah terpenuhi kebutuhannya. Dan ketika engkau berikan sedekahmu yang rasanya seperti engkau membuang air ke laut, yang engkau berikan itu kepada seorang yang kaya, tidakkah kita menyadari bisa jadi hati orang kaya itu tersentuh, yang dia saja lebih kaya tidak bersedekah? Bukankah itu sebuah kebaikan yang juga Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan? Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu juga yang membatasi kita. Intinya adalah bagaimana kita manfaatkan waktu dan kesempatan yang masih Allah berikan. Jangan sampai kita menyesal sebelum datangnya kematian. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perhatikan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dalam keutamaan sedekah ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.